wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Eka Ramadhani dengan NIM 2005-8061. Saya dari Prodi atau Departemen Pendidikan Sosiologi. Video kali ini berisi tentang ujian tengah semester pengantar sejarah yang berisi mengenai analisis kehidupan masyarakat dari zaman prasejarah, Hindu-Buddha, Islam hingga saat ini. Oke, stay tune and keep watching. Analisis kehidupan masyarakat yang pertama yaitu kita lihat dari pada zaman prasejarah. Pada zaman prasejarah ini kita lihat dari aspek ekonomi. Pada aspek ekonomi, pada zaman prasejarah terbagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman Paleolitikum, Mesolitikum, dan Megalitikum. Pada zaman Paleolitikum, manusia hidup dengan cara nomaden, yaitu berpindah-pindah tempat, berburu dan meramu. Pada zaman Mesolitikum, manusia mulai mengenal cara bercocok tanam. Dan pada zaman Megalitikum, manusia hidup dengan cara bercocok tanam, beternak. Yang kedua, dari aspek politik. Manusia hidup secara berkelompok dan bergantung pada alam. Oleh karena itu, sistem politik pada masa ini adanya pemimpin dari masing-masing kelompok. Yang ketiga, yaitu dari aspek agama. Manusia menganut sistem kepercayaan animisme dan dinamisme, yaitu kepercayaan terhadap roh nenek moyang dan benda-benda gaib. Yang keempat, yaitu dari aspek budaya. Aspek budaya dapat lihat dengan adanya kapak genggam, menhir, dongmen, dan arca. Pada aspek yang kelima yaitu aspek sosial. Di aspek sosial, manusia pada zaman prasejarah adalah berkelompok. Karena pada masa ini manusia hidup berpindah-pindah atau yang dikatakan tadi adalah nomaden dan bergantung pada alam, sehingga mereka membentuk kelompok di tempat mereka berada. Yang keenam yaitu aspek ilmu pengetahuan. Pada masa prasejarah adalah masa belum mengenal tulisan. Meskipun demikian, pada masa ini manusia belajar bagaimana caranya bertahan hidup melalui keterampilan untuk berbaru, meramu, mengumpulkan makanan, bercocok tanam, hingga membuat beberapa benda logam. Dan yang terakhir yaitu dilihat dari aspek teknologi. Pada masa ini, manusia menggunakan teknologi dari batu dan tulang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yang kedua yaitu analisis masyarakat pada zaman kerajaan Hindu-Buddha. Dilihat dari aspek ekonominya, yaitu pada masa ini masyarakat sudah mengenal sistem perdagangan yang mana perdagangan tersebut dilakukan dengan cara barter ataupun sistem tukar-menukar barang. Yang kedua yaitu aspek politik. Setelah masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, masyarakat mengenal sistem kerajaan yang mana dipimpin oleh seorang raja. Yang ketiga yaitu adanya candi, kitab-kitab, dan prasasti. Yang keempat yaitu aspek agama. Pada masa agama Hindu-Buddha ini mulai masuk ke Indonesia, sehingga masyarakat mulai menganut kepercayaan Hindu-Buddha. Dan yang kelima yaitu aspek sosial. Masyarakat Hindu-Buddha pada masa ini menganut sistem kasta, yang mana sistem kasta ini terbagi menjadi 4 golongan, yaitu sistem kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan kasta Sudra. Yang keenam yaitu aspek ilmu pengetahuan, di mana pada masa itu masyarakat sudah mengenal tulisan dan aksara. Dan yang terakhir yaitu dari aspek teknologi. Pada aspek teknologi terbukti dari perkembangan aspeknya yaitu adanya akulturasi pada bangunan-bangunan dan arsitektur seperti candi. Selanjutnya yaitu analisis kehidupan bermasyarakat pada masa kerajaan Islam. Pada masa kerajaan Islam juga dilihat dari aspek ekonomi. Yang pertama yaitu adanya perdagangan dan pelayaran, di mana perdagangannya semakin berkembang pesat dan menjadi perdagangan yang utama. Yang kedua yaitu dilihat dari aspek politik, di mana pada masa kerajaan Islam menggunakan sistem yang sama dengan Hindu-Buddha yaitu kerajaan, tetapi sistem kerajaan tersebut berganti menjadi nama kesultanan. Yang ketiga yaitu aspek budaya. Hal ini terlihat dari adanya masjid, makan, kesenian, seni ukir, tarian, dan berbagai tradisi lainnya. Dilihat dari aspek sosial, masuknya Islam ke Indonesia membuat sistem kasta yang ada di masyarakat pada zaman Hindu-Buddha menjadi hilang dan tidak diterapkan lagi. Sehingga pada masyarakat zaman kerajaan Islam, masyarakat itu tidak ada pengelompokan atau penggolongan, tetapi sudah sama rata. Dan yang terakhir dari aspek ilmu pengetahuan. Pada masa ini, ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat karena adanya
naskah asing ke dalam bahasa Arab, terutama naskah-naskah Yunani. Kemudian masuk pada analisis kehidupan masyarakat masa kolonialisme. Begitu juga dengan masa kolonialisme dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama yaitu aspek ekonomi. Aspek ekonomi pada masa ini dilihat dari sistem tanam paksa dan kapitalisme. Yang kedua yaitu sistem politik. Sistem politik pada masa pemerintahan ini adalah sistem kolonial Belanda atau kerajaan Belanda. Kekuasaan tertinggi dipegang dan diatur oleh pemerintah kerajaan Belanda. Namun, jasa rakyat asli Indonesia tetap digunakan. Yang ketiga yaitu aspek budaya. Hal ini terlihat dari cara berpakaian, pergaulan, dan gaya bahasa yang mengikuti bangsa barat. Dan yang terakhir yaitu dari aspek agama. Perkembangan agama pada masa kolonialisme dipengaruhi oleh gospel, yaitu adanya penyebarluasan agama Nasrani, di mana pada zaman ini agama ini dibedakan menjadi dua, yaitu Katolik dan Kristen. Baik, itulah analisis kehidupan bermasyarakat pada zaman-zaman yang telah disebutkan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu, sekian. Terima kasih.